Dan sampai dia bilang, Haris tuh nanya 10 kali, lu yakin lu beli mau mobil ganti Cina? mobil. Dan dia bilang setelah dia pakai dia bilang nggak nyesel, enak. Senyores, Johnny, my friend. Welcome back to Ben Spencer Hockey Channel. Kali ini ditemenin sama Ko Haris. Kita lagi nge-review mobil yang ini cukup viral gak sih, Ko? Katanya pemesanannya banyak. Oh iya, tadi ada kayak lane keeping assist-nya. Jadi kalau mobil yang tadi Mobilio keluar dari sebelah kiri, dia masuk Ada di depan. mobilnya ya. Iya tuh, coba. Dan lucu kalau di jalan tol dia ada truk ya. Ini truk. Serius lu? Iya. Oh, cukup canggih ya. Jadi ini mobil cukup menjadi center of attention kemarin di Gias karena ini digadang-gadang menjadi rivalnya Honda HR-V ya, Ko ya? HR-V, Hyundai Creta. Ya, tapi kan kalau Hyundai HR-V 400 jutaan nggak dapat yang turbo. Iya. Sedangkan ini dapat turbo dan juga ini garansinya diklaim lebih dari 5 tahun ya. 8 kalau nggak salah. 8 tahun, Bos. 8 tahun. Dan 1 juta kilometer lo ke bulan. 1 juta kilometer. Nah, kebetulan memang negara Cina juga lagi membuat eksperimen buat berangkat ke bulan ya. Mungkin cari moda kali ini pakai ini kali ya. Tapi surprisingly memang kalau kita ngelihat dalamnya, interface-nya ya mewah banget. Istilahnya mobil baru zaman sekarang tuh kayaknya beda gitu ya. Jadi kayak Hyundai, Kia, Chery, Wuling udah membuat banyak mobil yang cukup fenomenal lah ya. Cuman memang kita belum bisa ngomong secara jangka panjang karena yang udah biasanya negeri tirai bambu sama negeri Korea, ginseng biasanya bikin mobil nggak tahan lama ya. Tahan lama. Ya, tapi makanya kita ngelihat kalau dia berani klaim dengan garansi 8 tahun, it's supposed to be good. Tapi ini bener loh garansinya nih. Iya, bener. 8 tahun ya? 10 tahun mesin, 1 juta kilometer, 6 tahun. Atau 150 ribu kilometer. Iya. Ini servis kali ya? Ya, mungkin servisnya ya. 4 tahun. Nah, cuman dari segi driving position gue suka. Karena dia joknya semi bucket. Terus dia punya positioning gasnya, pedalnya tuh dari bawah ya. Kayak mobil Eropa ya. Gitu ya. Lalu dia electric seat kanan kiri. Untuk mobil 400 jutaan jarang ada yang electric seat kanan kiri ya. Terus ada cooler seat, Ben. Mana? Joknya pencetan ada ininya. Oh, dia langsung dari situ ya? Ini nih. Kanan sama kiri. Oh iya, benar. Dia udah ada cooler seat. Namun memang sangat disayangkan layarnya cukup kecil ya. Cuman dibandingkan Stargazer punya interface-nya lebih keren ini ya, Ko ya? Keren. Ini udah LCD semua. Dia ada tapi gua rasa suatu hari semua mobil akan LCD semua nggak sih? Udah pastilah. Sekarang juga udah mulai kok. Kayaknya lebih murah daripada ini ada teleskopik daripada bikin panel-panel lagi. Bikin jarum-jarum. Iya, cuman memang kalau dari segi AC nih udah posisi 19 derajat kok nggak gitu dingin kok ya? Dingin ya? Rasanya dingin kok. Cukup dingin ya? Cukup kok. Lo inget gak sih mobil apa yang lambangnya kayak gini, engine start-stop? Mercy. Oh iya, Mercy. Iya benar. Iya, gue inget. Lu lihat deh, tombol ini juga kayak Mercy. Ya, ada beberapa desain bahasa interiornya tuh udah mulai mirip Mercy. Ininya kayak mobil LC300 nih. Iya. Wood panel ya. Kayak Lexus sih, Ben. Iya, cuman gue suka dia punya black pianonya, terus dia punya panel ininya. Terus ini nih keren loh buat lu pakai Google Map. Kan udah Android Auto, bosku. Iya, Android Autonya itu lagi wireless. Iya, tapi yang gue suka dari mobil ini itu dia punya tenaga. Enak ya? 1.500 turbo nih. Ini kita kick down. Torsinya gede. Dan kalau gue bisa berpendapat, kok ini mobil kenapa kedap? Double glass kacanya. Bener loh. Lu lihat aja. Oh iya lo double glass. Double glass, bro. Double glass. Wih, mobil Cina kacanya bisa double glass, hebat. Dia punya interface ini bisa diganti-ganti nggak? Bisa. Tapi nggak touchscreen, hanya dari ini touchscreen ya? Ya, dia sayangnya dia tidak touch. Emang biasanya nggak touch. Tapi dia punya ini lucu ya. Udah bagus ya? Iya, udah bagus tuh. Motornya kelihatan nggak? Oh, kelihatan teman-teman. Tapi motornya rodanya hilang. Iya, motornya kayak lagi di zoom sama dia. Nah,
cukup oke. Interface ininya udah menyerupai Apple dengan ada sedikit Android-nya. Padahal ini belum masuk ke Apple CarPlay loh. Belum. Masih standarnya dia ya. Nah, dia giginya ini kayak mobil apa kok, inget gak? Range Rover ya? Enggak. Apa ya? Gue mobil juga apa nggak tahu ya mobil apa ya. Tapi cukup mewah loh maksudnya. Udah electric parking brake, udah ada auto hold. Oh, ininya juga bisa ini kalau nggak salah. Apa kameranya jalan terus? Nah, cuman sayangnya memang, tapi nggak bisa dipungkiri juga sih, kok harga 400 juta dia nggak mungkin kasih jok kulit asli ya. Iyalah. Karena kalau dikasih jok kulit asli aja udah kasih sapinya. 5% dari harga mobilnya kan. Iya. Jadi ini joknya kurang lebih sama kayak Stargazer ya, apa namanya? Bahannya sintetis microfiber, PU. Jadi mungkin kalau yang namanya PU itu hanya ada sekian persen bahan kulit aslinya, sisanya baru menggunakan bahan kulit sintetis. Kayaknya nggak pakai kulit asli deh, Bang. Iya, power steeringnya juga enak ya. Selama ini gue berpikir Chery itu R-nya 2 loh kok. Kayak buah Chery. Gue juga mikir kayak gitu. Gitu kan, oh Chery Omoda 5. Nah, dengar-dengar katanya udah mulai bisa inden yang EV punya kok. Iya. Tapi kalau EV sih harusnya lebih menarik ya. Cuman tapi memang harganya 600 juta. 600 juta. 600 worth it lah kok. Buat mobil elektrik. Ini hitungannya SUV kan? Crossover. SUV dong. SUV kecil ya. SUV kecil, mini SUV. Iya. Tapi ya sudahlah ya. Nah, dia punya plafon bahannya kayak model Eropa punya ya, yang model perforated bintik-bintik kecil-kecil gini. Pajaknya kita lihat berapa kok? Pajaknya paling 4 jutaan kali ya? Iya, benar sekali, tepat 3,950. 4 juta deh sama 1% dari harga mobilnya. Cukup menarik. Terus audio Sony. Audionya cukup enak nggak kok? Cukup enak. Cukup enak ya? Cuma kita nggak bisa play di sini kan? Karena kena copyright. Iya. Nah. Terus yang blind spot monitoring ada. Iya. Ya pokoknya semua yang lo perlu di mobil ini ada di sini. Iya. Cooler seat, electric parking brake, auto hold, CarPlay, wireless ya? lagi. Wireless ya? Wireless. Dan enaknya wireless kan baterai boros. Dia siapin wireless charger ya di sini. Oh iya, tapi nggak kecas kok handphone gua kok. Dimatiin. Ini ada chargernya kok. Aduh, pokoknya ada bisa dinyalain deh. Oh, jadi gitu. Lu sales Chery? Enggak sih. Cuman gue cukup excited aja sama mobil ini. Iya, dan ininya juga gede ya, nggak kayak mobil RCGC kan? Iya. Dan duduknya lumayan enak, bantingannya empuk. Nah, itu yang memang gue cukup salut sama mobil buatan Chery ini. Bantingannya cukup empuk dan tidak berasa lu naik mobil murah. Iya. Dengan harga biasanya sekarang kita berpikir kalau beli mobil di bawah 500 jutaan, lu nggak bisa punya harapan mobil lu itu bakal empuk yang kayak Innova, yang kayak mobil-mobil lain yang harga notabene udah 500 jutaan ke atas. 500, dan ini 400 jutaan, bantingannya cukup enak. Enak. Ini mobil enak. Cuman yang kita perlu itu nanti aja nih, dalam 2-3 tahun nih mobil masih seenak ini nggak? Nah, karena yang sudah terjadi kayak misalkan lo beli Wuling Almas kan lumayan katanya ya. ada transmissionnya trouble. Iya, makanya kita ngelihat ke depannya mobil Chery ini seperti apa. Yuk kita lihat ke eksteriornya. Menurut gue sih kok eksteriornya kurang bagus ya. Kenapa? Andai aja dia nggak ada warna merah-merahnya begini, gimana ya? Lu lucunya dia yang tipe yang di bawah ini, yang 330 juta tuh hitam semua. Malah bagus. Malah bagus kan? Iya, jadi memang kalau lihat dari samping sini, wih, kayak Lexus NX ya. Iya, keren ya. Tapi dari sini, iya. Terus lampunya nyambung semua. Nah, memang kalau kita ngelihat dari segi eksterior, mobil ini banyak mengaplikasikan bahasa desain Lexus terbaru ya. Kayaknya ya. Iya, mulai dari model grillnya seperti RX 350 yang baru. Oh iya, betul. Iya, dia punya lampu ini nyambung seperti RX juga. Hanya saja memang desain Cina dan Korea itu tidak bisa bohong. Beda sama Jepang. Tapi ya sudah lah, lu punya duit 400 jutaan, lu diklaim bisa klaim garansi 8 tahun, lu beli mobil di mana? Power backdoor nggak tuh? Power backdoor. Serius lu? Dia bahkan yang itu kok, yang lo lewat dia bisa buka. Kick sensor. Iya. Oh, tapi ini cukup oke ya, maksudnya halus ya. Nggak kayak mobil-mobil. Halus lu ini kok. Nggak ada ban serep ya kok? Nggak ada. Ada polio. Oh, tapi bagasinya cukup kecil. Harusnya dia di bagian sininya nih nggak gini nih. Ini bisa lebih muat. Dan ini CKD ternyata ya. Emang pabrik Chery di sini? Iya, nggak tahu rakitan sini. Iya, 3.950.000. Cuman ini ini bukan knalpot, bohongan kali ya. Iya, cuman bohongan aja nih, diffusernya juga. Mercy juga bohongan sih, Iya. Tapi ya sudah lah ya. Maksud gua orang juga sekarang lihat mobil ini udah keren ya. Udah keren. Karena dia punya lekukan-lekukan. Dan apa karena ini baru jadi orang berasa ini kalau belum tahu kayak mobil mahal? Iya, kalau orang tidak tahu ini merek Cina, orang akan berpikir mobil ini di angka 600 atau 700 jutaan, bro.
Sayangnya memang aksen merah-merah ini yang membuat mobil ini tidak terlihat mahal ya kok ya? Ya, kelihatannya ini ya. Ya kita buka di bagian mesin. Kacanya udah all auto belum kok? All auto. Oh iya udah. Double glassnya sampai belakang nggak? Nggak. Double glass cuma satu depan doang. Oh iya. Kayak Mercy juga ya biasanya. Tapi Kayak Lexus juga double glassnya cuma depan. Nah ini yang gue bilang, gue suka sama tampang depannya. Kalau tampang depannya no issue ya, bagus ya. Keren. Jadi boleh dikatakan dia punya grill menyatu dengan bumper, lalu dia punya lampu terpisah seperti ini, seperti ciri khas mobil-mobil zaman sekarang. Mungkin kalau dia bikin lampu nyambung ke Stargazer keren kali kok. Nyambung. Oke, mari kita lihat. Tapi ini mobil lebar loh. Lebar. Cukup lebar. Kalau sama HRV kurang lebih sama ya? Oh, udah pegas ya ini. Udah pegas. Gila, makanya gue bilang, apa yang lo perlu ini mobil ini ada semua. Nah, terus dia punya peredam mesin juga cukup premium dibandingkan peredam mobil biasanya ya. Maksudnya udah kayak mobil-mobil Eropa kok? Iya, udah ada yang aluminium gitu ya. Tapi mesinnya oke kok ini. Karena ini masih baru ya, mesinnya enak kencang. Masih enak ya? Kencang. Masih... Kencang, empuk. Sekarang cuman apa tuh kok? Gue udah berapa... Ini kan pinjaman nih. Oh benar. Benar. Mobil lu banyak biasanya? Enggak, pinjam. Lo takut ketangkap pajak ya? Kenapa enggak? Ini pinjam bener teman. Terus? Ada kekurangannya apa? Kalau macet, agak sedikit digas dikit dia kekencengan, kayak ngendut. Main tiket panas nggak? Enggak. CVT kan udah. Jadi turbonya kick ini terlalu cepat menurut gua. Oh, jadi mungkin ECU programnya nggak bisa baca kalau dia lagi macet. Iya, gua nggak tahu juga. Pokoknya jadi kebanyakan injek rem aja. Kayak kekencengan mobil gimana sih? Gitu. Jadi membuat nggak nyaman ketika lo lagi macet. Apa mungkin gua belum biasa kali? Lu belum biasa kok. Lu kan biasanya naik mungkin. Lexus LX 600. Mungkin biasa, mobilnya pelan. Oke, jadi teman-teman, menurut teman-teman worth it gak sih lo di tahun 2023 ini lo kebingungan mau beli mobil apa di harga 400 jutaan, mobil baru apa yang enak? Yang kira-kira bisa di-apple-to-apple sama ini? HRV tipe E. Kereta. Non-turbo, kereta. Tapi semuanya non-turbo. Iya, ini mesinnya turbo. Jadi istilahnya... Kencang dan lumayan irit, men. Lumayan irit ya? Jadi gue lihat di itunya 1:11-an. Nah, jadi kan kalau kita ngelihat 3 brand Asia itu menurut kasta paling tinggi Jepang, Korea, Cina. Nah, makanya dia di Cina ini dengan harga yang sama dia bisa memberikan turbo. Nah, jadi cuman memang bahasa desain mobil Cina ya beginilah. Iya. Tapi menurut gua ini model yang tidak fail. Iya, cukup oke, dan mungkin kalau misalkan kalian beli ya kalian ekstra kalau nggak suka merahnya tinggal di stikerin. Gitu. Jadi bisa lebih. Terus for your information, ini teman gue ini kan sebelum punya ini dia pakai BMW X1. Kan? Iya. X1 itu bukan yang X1 lama loh. 2019. Dan sampai dia bilang, Haris tuh nanya 10 kali, lu yakin lu mau ganti mobil? Dan dia bilang setelah dia pakai dia bilang nggak nyesel, enak. Iya enak dia bilang. Udah 1000 km doi pakai, anjay. Belum sebulan. Baru bos. Baru 2 minggu bos. 2 minggu 1000 berarti dia 14 hari, sehari tuh hampir 80 km dia pakai. Cukup boros pakai mobilnya. Cukup. Bensinnya dia pakai apa kok? Super. BP yang 95 tuh apa sih? BP. Oh iya, bukan yang 95 lah. Bukan yang paling bagus berarti kan. Ayo kok sekarang lo yang bawa, boleh silakan. Yuk. Gue mau duduk di belakang. Kok Om Dimas di sebelah sini ya? Gue pengen nyobain duduk di bagian belakang. Iya. Oke, udah di dalam mobil. Ini duduk di belakangnya yang disayangkan dia tidak bisa reclining kok ya. Nggak recline ya? Iya, tapi dia joknya sudah perforated sampai belakang. Kalau Stargazer cuma bagian depannya saja. Udah ada AC di sini. ARV nggak ada ya? Ada ya? Ada. Tapi kan gue baru sadar nih kalau nyetir di depan, lu jendela belakangnya tuh kegedean headrestnya nih. Ininya? Iya. Jadi susah ngeliat belakang? Yang belakang punya ada 3 kegedean. Oh ininya? Iya. Iya, karena memang dia punya sudut ini tuh lebih pendek. Modelnya kayak coupe ya? Modelnya kayak mobil coupe. Udah Isofix juga. Dia bisa kayak Wuli nggak ada voice command kok? Ada. Coba. Kalau nggak salah. Hello Cherry. Oh iya. Open sunroof. Wih. Close the sunroof. Harus lupa. Hello Cherry. Close sunroof. Coba kok. Find the gas station gitu. Hello Cherry.
Find the gas station. Ini find the destination loh. Ya mungkin bisa kali ya. Coba. Find a gas station. Find loh. Lah. Ini radio station sayang, Cherry. Gas station, Cherry. Kamu aku jadiin LC nih. Cherry, keluar Cherry. Hai Cherry. Hai Cherry. Udah Cherry-nya. Cherry-nya bobo. Cherry-nya lagi. Cherry-nya Lagi belum mau bangun dibersih. Cherry-nya. Oke, walaupun dia punya model belakang seperti coupe, tapi tetap kita di bagian belakang tidak merasa klaustrofobia nih menurut gua. Masih oke, Ben? Iya, masih cukup bagus karena dia punya sunroof tuh modelnya tilt ke atas kok. Oh, dia nggak geser ke dalam. Jadi dia punya plafon ini nih nggak ini Nggak biasanya turun kan kalau ya. misalkan depan ada sunroof, belakangnya tuh turun kayak Iya. Pajero. Oh iya, pintar juga. Gitu. Betul. Terus duduk belakangnya lumayan nggak? Enak kok. Cuman memang agak sedikit tegak. Jadi kalau misalkan lo mau tidur susah. Jadi memang mobil ini kalau gue bilang desainnya Buat nyetir sendiri kali ya? iya, driver oriented atau mungkin hanya berdua, ya kan? Kalau nggak di belakang cuman pakai car seat, jadi mungkin masih lebih enak. Yang pasti nggak terlalu cocok buat kalau bawa supir kali. Nggak ada kayaknya ya yang pakai Oh, Cherry, iya, yang ada supir. pakai supir ya. Maksudnya duduk belakangnya kan juga nggak enak ya. Wih, empuk loh. Empuk bandingannya Empuk. Dibandingkan dengan ini depan nih si Hyundai Creta kok, Iya. bukan ini. Bukan Dan ini. juga kaki-kakinya tuh lebih berasa firm. Lebih firm, betul. Iya. Lebih nggak ada Kalau bunyi kita kan? ngomong lebih nggak enak kan nggak enak ya, Nggak lebih enak firm, ya. lebih firm. Tapi bukan berarti kereta juga Nggak enak. Nggak enak juga. Transmissionnya kencang dia. kencang. Cuman memang kalau kita berbicara tentang performa, sepertinya Cherry Omoda masih lebih bertenaga karena dia sudah dilengkapi dengan mesin turbo. Baiklah, kalau 3-4 tahun lagi udah bertahan bagus, gua akan beli second mobil. Terima kasih semua teman-teman yang sudah menonton, dan terima kasih buat Ko Haris yang sudah minjemin mobil ke 101-nya ini. Mobilnya ada 100 lebih ya. Terima kasih semuanya, bye-bye.